PAL 2 Namlea menjadi sarang tempat penimbunan minyak tanah bersubsidi tanpa izin yang berstatus ilegal. Diduga penimbunan minyak tanah secara ilegal dilakukan oleh saudara yang berinisial RD bersama kawan-kawan. Kegiatan tersebut sudah berjalan beroperasi selama kurang lebih 2 tahun, dengan modus berjualan bawang keliling untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan lokasi yang dijadikan tempat penampung minyak tanah berada di kontrakan yang mereka tempati saat ini, yaitu bertempat di Kompleks PAL 2 RT 03 RW 03 Dusun Tatanggo Desa Namlea Kabupaten Buru. Jumat, tanggal 2 September tahun 2022. Saat ditemui wartawan Batu Jungku TV, oknum yang berinisial RD mengaku bahwa usaha yang dijalankan itu tidak memiliki izin. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi, setiap orang yang melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan, dipidana dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan denda maksimal 50 miliar rupiah. Dari pengakuan tersebut saudara RD diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang tercantum pada pasal yang dimaksud. Rata-rata, bukan sekarang ya, sebelum langkah ini, 6.000 udah, 5,5, saya dapat 100 gitu, lumayan kan buat ada tambah-tambahan juga. Itu pun waktu pas minyak belum langka. Ketua RT 03 RW 03 Dusun Tatanggo menyampaikan kepada wartawan saat dikonfirmasi, dirinya menjelaskan, pangkalan minyak tanah milik Ibu Walulu di lokasi PAL 2, sangat mengecewakan warga sekitar, karena dijual dengan harga tinggi per liter. Sementara harga yang ditentukan pemerintah kepada pemilik pangkalan 5.000 per liter. Izin pangkalannya terus, ada mungkin tetangga atau masyarakat yang ambil dari Mama Lulu untuk bawa keluar. Nah, saya juga pernah konfirmasi, Mas, minyaknya ini bawa kemana? Katanya ada yang bilang ke Wamsait, ada yang ke Waikase. Nah, terus, oh gitu ya. Tapi alangkah baiknya saya tegur langsung dia, Mama Lulu yang punya pangkalan, bahwa untuk stok minyak tanah yang masuk di sini kan kompleksnya PAL 2, yang punya masyarakat PAL 2, maksudnya masyarakat yang harus berwenang beli di sini. Cuma kadang-kadang masyarakat tidak terpenuhi dengan minyak yang masuk itu. Kadang-kadang masyarakat juga mengeluh, Bapak RT kok kenapa katong beli 1 liter 6.000. Nah, beta juga supaya tegur Mama Lulu bahwa Mama Lulu izin pangkalan itu minyak yang dijual itu harus 5.000 per liter. Tuh kenapa 6.000? Mama Lulu beralasan bahwa beta sing ada orang kerja karena beta juga sibuk di pasar. Begitu. 1 tahun itu 6 bulan. 6 bulan itu ada yang datang, habis itu mereka pulang, balik lagi, habis balik lagi. 6 bulan sampai 1 tahun. Yang beroperasi di sini yang udah pindah-pindah itu sekitar 6 orang sampai yang sekarang dengan usaha yang sama, jual minyak. Minyak itu ada yang lari ke Wamsait, ada yang ke kadang-kadang Namrole, kadang-kadang di Buru Utara Barat seperti Waikase, Arbuaya, Bara, itu di sekitar. Harapan saya pihak terkait mungkin dari sini ada Dinas Deperindak, terus ada dari Bapak dari pihak Polres, supaya pihak keamanan yang datang menegur langsung atau mungkin dipanggil untuk diminta keterangan. Sebagai penanggung jawab kepada masyarakatnya, Ketua RT sudah beberapa kali melakukan peneguran kepada pemilik pangkalan, namun sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh Walulu selaku pemilik pangkalan tersebut. Dari bisnis ilegal yang dijalankan selama 2 tahun ini, salah satu warga PAL 2 yang sering disapa dengan sebutan Igor Love meminta, persoalan ini harus disikapi secara serius dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwajib, karena apa yang dilakukan oleh saudara yang biasa dipanggil Mas Rudi itu sangat tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Mas Rudi ya, yang sering kita lihat bahwa
minyak pakai drum ya, pakai mobil yang tanpa plat. Olehnya itu ya selaku masyarakat ya kami meminta kepada pemerintah setempat sekaligus pihak yang berwajib untuk sikapi persoalan-persoalan ini lebih serius, karena dilihat cara-cara seperti ini di luar koridor yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di negara ini. Kami jujur sangat kecewa sampai ketika persoalan ini dibiarkan begitu saja. Menurut informasi yang disampaikan warga sekitar lainnya, pelaku RD yang sering disapa dengan sebutan Mas Rudi itu, ia telah melakukan aktivitas pemuatan minyak tanah dengan menggunakan mobil tanpa plat nomor dan kami selaku warga tidak mengetahui arah dan tujuan minyak itu dikemanakan, sementara kami selaku warga setempat kesulitan untuk memperoleh minyak tanah sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. Dirinya berharap agar pihak yang berwajib segera melakukan pemeriksaan kepada oknum yang diduga telah melakukan usaha ilegal tersebut, tutupnya.